Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tips investasi yang menguntungkan dengan mempelajari kerugian Astra International dan juga Telkom senilai ratusan miliar di saham Gotoh. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang bijak itu belajar dari kesalahan orang lain, sehingga orang bijak tidak masuk ke kesalahan yang sama atau ke lubang yang sama. Nah, begitupun juga dengan investor yang bijak. Pastinya akan mempelajari setiap kerugian orang lain sehingga kita tidak masuk ke kerugian yang sama. Ya, misal teman-teman ada melihat temennya misalkan FOMO di satu saham, lalu saham gorengan itu misalkan nyangkut ya guys ya, dan juga dia floating loss, sehingga dia mentalnya tidak kuat untuk menahan floating loss tersebut ya, karena sudah besar juga dan dia pun masuk dengan modal yang besar, sehingga kita bisa mempelajari, oh ternyata memang FOMO itu berbahaya ya, dan ketika kita tidak memposisikan bahwa pembelian kita itu sebenarnya adalah di harga tinggi dan kita tidak sadar bahwa kita beli di harga pucuk, maka kemungkinan terbesarnya adalah kita pun bisa merugi ya guys ya, dengan berinvestasi di saham-saham yang memang sudah naik tinggi atau mungkin prospeknya untuk naik itu kurang bagus ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari juga ya berikut dengan beberapa contoh dan studi kasus biar teman-teman juga paham gitu ya bagaimana sih kita berinvestasi yang menguntungkan. Karena kalau misalkan sekedar investasi ya ibaratnya hanya menyimpan uang di sebuah aset ya orang awam pun bisa gitu ya. Tapi investor yang bijak pasti akan melalui beberapa tahap analisa dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi memang untuk saham Gotoh ini terakhir ya saya lihat di level Rp51 per saham ya guys ya, alias di level gocapan, dan kita akan menyimak ya beberapa alasan dari Telkom dan juga Astra International kenapa sih mereka itu berinvestasi di saham Gotoh gitu ya. Nah, jadi beberapa data yang sudah kita dapatkan guys ya, di mana Telkom ini mulai investasi di saham Gotoh itu pada tahun 2020 ya guys ya, dan untuk rata-rata harga yang dimiliki oleh Telkom terhadap saham Gotoh adalah di level Rp270 per lembar sahamnya. Nah, jadi siapa nih teman-teman yang masih pegang saham Gotoh di harga tinggi ya guys ya, sehingga kita lihat memang di 5 tahun terakhir harga saham Gotoh juga masih anjlok 86%-an. Ya, boleh tulis investasinya teman-teman di saham Gotoh di kolom komentar kalau misalkan teman-teman juga sedang floating loss di saham Gotoh, seperti itu. Untuk total investasi yang digelontorkan oleh Telkom senilai Rp6,4 triliun dan dana yang dikeluarkan tersebut tidak langsung ya guys ya, tidak langsung besar gitu ya. Dia mengeluarkan uangnya itu secara bertahap ya guys ya, dalam periode tertentu. Jadi untuk nilai kerugian investasi Telkom di saham Gotoh adalah sebesar 403 miliar ya guys ya. Ini adalah data terbaru yang kita dapatkan ya. Tujuan Telkom berinvestasi di saham Gotoh yaitu adalah untuk memanfaatkan sinergi dan juga financial gain. Bisa didapat oleh saham Telkom selain capital gain. Nah, memang sebenarnya Telkom ini sudah tahu ya bahwa Gotoh ini kemungkinan besar tidak akan bagi dividen. Alasan simpel dan juga rasionalnya adalah Gotoh waktu itu memang dalam fase bakar uang untuk promosi, untuk menggaji mitra, itu rata-rata memang menggunakan uang investor gitu guys ya. Sehingga waktu pertama rilis beroperasi di Indonesia, Gotoh ini membayar mitranya itu dengan gaji yang cukup besar ya, membayar bayaran untuk mitra itu cukup besar gitu guys ya, dan uang itu juga dipakai atau untuk menggaji mitra itu adalah dari uang investor, bukan dari uang pendapatannya asli dari Gotoh gitu ya. Jadi di sini ya kita lihat ungkapan dari petingginya Telkom bahwa Telkom ini sebenarnya sudah tahu ya tidak akan mendapatkan dividen dari saham Gotoh, sehingga manfaat sinergi dan juga financial gain yang ingin didapatkan oleh saham Telkom. Investasi Telkom di Gotoh diklaim sudah mendapatkan nilai investasi 53% dari modal. Nah, ini klaim dari direksinya Telkom ya guys ya, bahwa nilai investasi Telkom di Gotoh meskipun sedang floating loss ataupun merugi ya 400 miliaran, namun katanya sih sudah mendapatkan ibaratnya feedback lah ya, atau imbal hasil 53% dari total modalnya, seperti itu ya. Sedangkan untuk Astra International mulai berinvestasi di saham Gotoh itu sejak tahun 2018. Jadi memang lebih dulu Astra International dibandingkan Telkom. Namun dari nilai investasi lebih besar Telkom senilai 6,4 triliun, sedangkan Astra International investasi di Gotoh hanya 1,6 triliun saja. Dan juga ada investasi di saham Hill ya, atau Hermina Medicaloka itu 1,5 triliun ya guys untuk Astra International. Sehingga dari data yang kita dapatkan nilai investasi Astra International di saham Gotoh dan juga Hermina adalah 665 miliar. Ini minus ya guys ya.
minus 665 miliar rupiah. Tujuan Astra International berinvestasi di Gotoh adalah untuk mengeksplorasi peluang kerjasama, untuk meningkatkan produktivitas juga. Lalu untuk memberi nilai tambah ya bagi bisnis Astra dan juga akselerasi di bidang digital seperti itu ya, karena memang waktu itu sedang hype-hype-nya perusahaan-perusahaan ini ya, perusahaan-perusahaan unicorn gitu guys ya, perusahaan yang baru listing dan juga didanai oleh banyak sekali investor besar seperti itu. Dan juga yang nyangkut di saham Gotoh ini bukan hanya Telkom dan Astra International, namun saya yakin banyak juga investor retail yang masih nyangkut di saham Gotoh dan juga tidak mau cut loss gitu guys ya, atau tidak mau merugi lah ya dengan menjual saham Gotohnya. Jadi masih di-keep nih, masih dipegang ya guys ya oleh banyak sekali retail seperti itu. Dan memang Telkom pun ya mengakui ya guys ya bahwa akan tetap gigih melanjutkan investasinya di Gotoh meski mengalami kerugian 400 miliaran seperti itu. Nah, jadi untuk saham Telkom ya dan juga Astra International ini adalah perusahaan besar yang berinvestasi di saham Gotoh ya seperti yang tadi kita bahas. Nah, Telkom kalau misalkan kita lihat ya guys ya kinerja pada semester 1 alias kuartal 1 dan juga kuartal 2 ternyata secara year on year itu mengalami penurunan laba bersih. Nah, ini ada korelasi ya dengan nanti yang akan kita contohkan di beberapa saham lainnya yang juga kita tuliskan di judul seperti itu. Begitupun juga dengan Astra International guys ya, ketika ekonomi di tahun 2024 ini cukup sulit ya guys ya, maka laba bersih yang didapatkan oleh Telkom dan juga Astra International pada semester 1 alias kuartal 1 dan kuartal 2-nya mengalami penurunan secara year on year ya jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ya untuk Telkom ya secara year on year kita lihat ya guys ya, kuartal 1 turun dari 6,4 menjadi 6 triliun. Kuartal 2 juga turun dari 6,3 menjadi 5,7 triliun gitu guys. Sedangkan Astra International secara year on year juga kita bandingkan di sini ya dari 8,7 triliun di kuartal 1 turun menjadi 7,4 triliun. Sedangkan pada kuartal 2 ya guys ya juga turun dari 8,7 menjadi 8,3 triliunan ya untuk laba bersihnya Astra International dan juga Telkom. Ternyata kuartal pertama di tahun 2024 ini dan juga kuartal 2-nya rata-rata mengalami penurunan ya guys ya. Nah, teman-teman bayangkan ya ketika teman-teman punya modal yang besar gitu ya, triliunan, teman-teman investasi di satu saham, tapi saham itu teman-teman sudah tahu bahwa sahamnya tidak akan bagi dividen gitu guys ya. Alias memang nol dividen dan tidak ada imbal hasil yang memang pasti gitu ya. Berbeda dengan capital gain itu kan dia keuntungan yang belum pasti. Ya harga saham bisa naik bisa turun. Ya dan pada kenyataannya ternyata saham Gotoh 5 tahun terakhir juga anjlok 86,65%. Kalau saya pribadi sih memegang uang sebegitu banyak gitu guys ya, saya akan menginvestasikan di saham-saham yang memang sudah jelas-jelas profitable, sudah jelas-jelas menghasilkan laba, bisnisnya juga jelas, tidak bakar uang ya. Jadi semua capital expenditure itu menghasilkan laba. Semua modal itu menghasilkan laba ya untuk perusahaan tersebut. Saya akan investasi di situ dan akan tetap terima dividennya. Nah, hal ini pun memang menjadi pembelajaran ya untuk kita agar kita tidak asal memilih sebuah saham untuk diinvestasi. Jadi gini guys, di bursa saham ada perusahaan-perusahaan besar yang juga punya modal yang besar, mereka berinvestasi juga di saham yang benar gitu ya, di saham yang bagus. Saya kasih contoh ya. Yang pertama contohnya adalah ABMM. Saham ABM Investama ini membeli saham Games ya sebesar 30% ya guys ya. Waktu itu ABMM mengakuisisi saham Games sebesar 30% sehingga ada kemungkinan Games bagi dividen dan ABMM menerima dividen tersebut ya guys ya. Sehingga kita melihat ya bahwa di tahun 2024 emiten jagoan Lokeng Hong yaitu ABMM juga menerima guyuran dividen ya dari saham Games. Dan kita tahu saham Games juga saham yang jelas, lini bisnisnya jelas, dia punya tambang batu bara, dia juga ekspor batu bara. Meskipun ABMM juga perusahaan batu bara gitu guys ya. Tapi karena ABMM ini mungkin sudah tahu ya bisnisnya Games ini bagus, mungkin juga cadangan batu baranya besar, maka ABMM menyisihkan labanya atau laba yang ditahan itu untuk mengakuisisi saham Games. Dan ini adalah investasi yang sangat menguntungkan jika kita tahu
apa yang kita beli adalah perusahaan yang juga profitable plus bagi dividen, seperti itu. Nah, teman-teman juga harus tahu guys ya, bahwa harga saham games itu juga melambung tinggi. Jadi nilai investasi ABMM di saham games kemungkinan besar ini sudah cuan besar ya guys ya. Dan kita lihat di sini ada PT Radika Janantaraya yang memegang saham games 30%. Ini adalah anak usaha dari PT ABM Investama Tbk, yaitu PT Radika Janantaraya. Ya guys ya, memegang 30%. Jadi, ketika games ini bagi dividen, 51% itu dividennya akan dibagikan ke PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ya guys ya, atau saham DSSA sebagai pengendali dari games. Sedangkan 30%-nya ini akan dibagikan ke PT Radika Janantaraya atau ke perusahaan PT ABM Investama melalui anak usahanya. Sedangkan untuk porsi masyarakat ini cukup kecil ya, hanya 12% saja. Nah, jadi inilah keuntungan investasi ya guys ya. Ketika sebuah perusahaan besar berinvestasi di perusahaan yang bagus, maka kemungkinan besar akan menerima cuan ya guys ya, akan menerima cash flow imbal hasil yang konsisten dari perusahaan tersebut. Nah, ini pun sebenarnya menjadi pembelajaran juga ya guys ya untuk kita. Selanjutnya ada saham satu lagi guys yang juga memang ini adalah perusahaan investasi ya guys ya, dimana Saratoga juga menerima dividen dari Adaro dan juga MPMX sebagai perusahaan yang paling besar membagikan dividen untuk PT Saratoga Investama Sedaya dengan kode saham SRTG. Nah, saya sih melihatnya gini guys ya, kalau misalkan memang Astra International ya guys ya, perusahaan holding multi company yang juga banyak memiliki lini bisnis dan juga anak usaha, maka seharusnya Astra International ini bisa melihat dan juga mencontoh apa yang dilakukan oleh ABMM, apa yang dilakukan juga oleh Saratoga gitu ya. Pasti akan menjadi sebuah perusahaan yang lebih lebih wonderful lah, lebih wonderful company gitu guys ya. Teman-teman bayangkan dulu aja gitu ya. Misalkan Astra International, ASI misalkan investasi di saham batubara yang lain misalkan ya, selain dari UNTR kan. UNTR kan anak usaha dari Astra International yang juga punya tambang batubara. Misalkan Astra International mengakuisisi saham games ya guys ya, atau membeli saham games lah ya, investasi di saham games. Pasti ketika games bagi dividen, Astra International juga akan mendapatkan free cash flow ya guys ya untuk laba bersihnya pada tahun 2024 ini, sehingga kemungkinan besar labanya tidak akan turun. Seperti itu guys. Itu sih yang sebenarnya kita harapkan ya dari corporate action yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kita juga miliki, seperti itu. Nah, sedangkan kita melihat ya, Astra International ini dia punya free cash flow, punya uang yang bebas digunakan untuk apapun, mau bagi dividen, mau ekspansi gitu ya. Tapi uang tersebut juga sebenarnya bisa diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti profitable gitu guys ya, seperti Saratoga yang juga investasi di Adro, lalu ada MPMX, lalu kemarin juga TAPG ya guys ya, Provident Agro, yang juga Saratoga ini pastinya mendapatkan dividen juga dari saham TAPG, seperti itu guys. Jadi yang paling besar memang pendapatan Saratoga itu adalah dari dividennya Adro dan juga dari dividennya MPMX gitu guys ya. Nah, dari sini kita bisa mempelajari ya guys ya, bahwa ketika kita memiliki dana yang besar ya, kita harus bisa melihat dan menelaah juga bahwa investasi itu harus menguntungkan. Spekulasi boleh, namun teman-teman juga harus menganalisa secara rasional. Apakah saham yang diinvestasi oleh kita menggunakan uang kita itu bisa menguntungkan atau malah kita spekulasi ke arah yang merugi gitu guys ya. Namun di sini juga kita sebenarnya bisa menyetel ya guys ya, sebuah batas kerugian ya, agar ketika kita berinvestasi kita tidak merugi lebih dalam lagi. Jadi itu kita sebut ya dengan pembatasan kerugian ya guys ya. Kita bisa melakukan pembatasan kerugian ya teman-teman, terserah mau batas kerugiannya 5%, 6% gitu guys ya. Tapi memang ketika terjadi sentimen negatif terhadap lini bisnisnya, contohnya adalah misalkan GGRM ya. Oh, GGRM cukainya naik nih. Apakah teman-teman masih akan hold 1 tahun mendatang sementara ada ancaman cukainya akan dinaikkan lagi? Menurut saya pribadi kan tidak gitu guys ya. Begitupun dengan Unilever. Oh, Unilever katanya ini ya sulit untuk berkembang karena banyak saingan, banyak produk-produk baru yang harganya lebih murah, dan juga segmen dari Unilever kan banyaknya rumah tangga ibu-ibu gitu guys. Ibu-ibu kan carinya diskon. Nah, maka dari itu ketika teman-teman melihat sebuah ancaman
ya sebuah masalah gitu guys ya dalam perusahaan yang kalian investasi, seharusnya teman-teman itu juga harus bisa menyetop ya guys ya kerugian yang sedang dipunyai gitu ya. Anggaplah itu sebagai pembelajaran dan kita mencari saham lain yang lebih bagus, yang lebih profitable dan juga rutin bagi dividen. Ya, saya sebenarnya agak sedikit ini ya, agak sedikit kecewa ya kenapa Astra International dia mau berinvestasi di saham Goto, padahal masih banyak perusahaan lain yang bisnisnya juga sangat bagus dan berpotensi menghasilkan cash flow untuk perusahaan sebesar Astra International dan juga sebesar Telkom. Agar ketika pendapatan sedang turun, misalkan ya seperti di tahun 2024 ini laba Telkom dan Astra turun, tapi tetap akan dapat dividen. Nah, ini pun sebenarnya sebagai contoh juga ya buat kita yang mungkin ya guys ya ada investor yang uangnya masih sedikit ya. Nah, teman-teman juga harus pelajari bagaimana caranya kita melipat gandakan uang kita dengan berinvestasi di saham, dengan memilih saham-saham yang berpotensi bagus ya guys ya, atau memang perusahaan yang sudah terbukti bagus tapi sedang di harga bawah seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.